Ini mengutip dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar yang menyebabkan penyakit menular mulai dari gejala yang ringan yang sampai yang berat. Selama ini keluarga dari virus corona itu yang sudah teridentifikasi ada SARS dan MERS. COVID-19 ini merupakan penyakit jenis baru yang belum diketahui sebelumnya. Sejak mewabahnya ini, virus COVID-19 yang pertama kali melanda di kota Wuhan dan lalu menyebar ke berbagai wilayah di Tiongkok, akhirnya virus ini menjadi ancaman non-tradisional yang signifikan, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Masing-masing negara mencoba untuk memperlambat penyebaran virus ini dengan kebijakan yang bermacam-macam. Misalnya kayak ada social distancing yang kayak diterapkan di Indonesia. Terus kalau di Wuhan itu di lockdown, dan berbagai negara lainnya juga banyak yang menerapkan lockdown, cuma kebijakannya itu berbeda-beda. Selanjutnya negara-negara yang sedang dilanda krisis yang disebabkan oleh pandemi virus COVID-19 ini terus melakukan upaya untuk menyelamatkan negaranya. Salah satunya berupaya dengan kerjasama antar negara. Tiongkok sebagai negara yang menjadi epicentrum virus ini banyak memberikan bantuan kepada negara-negara lain setelah virus yang merebak di negaranya sudah mulai melandai. Kemudian untuk menganalisis apa yang menjadi pembahasan saya mengenai bantuan Tiongkok terhadap Indonesia dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini, saya menganalisanya melalui konsep diplomasi. Dewasa ini konsep diplomasi berkembang menjadi berbagai bentuk. Salah satunya itu menjadi sebuah diplomasi publik. Dalam diplomasi ini, dalamnya adalah pencakup bantuan. Secara teoritis, diplomasi publik merupakan komunikasi antar pemerintah atau non-pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan pemahaman atas ide, nilai, norma, budaya, hingga tujuan dan kebijakan nasional yang dimiliki negaranya. Artinya, dalam diplomasi publik, komunikasi itu tidak terbatas hanya antar pemimpin dan pemimpin sebuah negara, melainkan ada aktor-aktor lainnya di belakang itu. Kaitannya dengan pembahasan ini adalah mengenai slogan diplomasi masker yang dilakukan oleh Tiongkok. Inisiatif yang dilakukan oleh Tiongkok ini dimaknai sebagai sarana rebranding pemerintahnya dalam memelihara dan menjaga entitas hubungannya dengan negara lain atau regionalnya. Kemudian kita masuk langsung ke pembahasan. Pada 24 Maret 2020, bantuan peralatan medis untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini dari pemerintah Tiongkok kepada pemerintah Indonesia telah diberangkatkan dari Shanghai. Pasokan medis ini mulai dari alat tes corona, terus masker, dan itu maskernya berbagai macam jenisnya, dan juga ada alat pelindung diri dan lain-lainnya. Dan juga pemerintah Tiongkok itu memberikan seperti pelajaran pengalaman kepada pemerintah Indonesia mengenai sistem pencegahan dan pengendalian yang dilakukan di negaranya. Kemudian menurut analisa penulis, Tiongkok ini dalam bantuannya kepada Indonesia dan juga negara-negara lainnya itu juga mencakup kepentingan nasional di dalamnya. Seperti kita tahu bahwa Tiongkok menganggap Indonesia itu sebagai gerbang ke ASEAN atau negara-negara di Asia Tenggara. Seperti kita tahu bahwa Indonesia pun merupakan mitra dagang terbesar Tiongkok. Oleh karena itu juga banyak investasi besar yang tengah dibangun oleh Tiongkok di Indonesia itu tertunda karena adanya wabah COVID ini. Oleh karena itu Tiongkok merasa sangat perlu untuk membantu Indonesia dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Dari semua yang telah dipaparkan sebelumnya, kesimpulannya yaitu pandemi virus COVID-19 yang tengah melanda berbagai negara di dunia ini menjadi krisis yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu dibutuhkan sinergitas yang solid antar negara di dunia untuk saling bekerja sama dalam memerangi pandemi ini. Diplomasi masker yang dilakukan oleh Tiongkok ini merupakan upaya yang sangat baik dengan memberikan bantuan kepada negara-negara yang terjangkit wabah COVID-19 ini, merupakan salah satu bentuk solidaritas antar negara.
Terima kasih, semoga semua sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.